Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 yang beranggotakan saya Zuslina Chandra Putri, Saya Korea. Dan saya Yuyun Yuningsi akan mempresentasikan materi bermain dan permainan untuk anak usia dini. Mangga dibacakan oleh Ibu Korea. Berdasarkan pengamatan, pengalaman dari para ahli bahwa bermain mempunyai arti sebagai berikut. Anak memperoleh kesempatan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada anak tersebut, memberikan peluang bagi anak untuk berkembang seutuhnya, baik fisik, intelektual, bahasa, dan perilaku yang biasa kita sebut dengan psikososial dan emosional. Anak terbiasa menggunakan seluruh aspek panca inderanya sehingga terlatih dengan baik. Secara alamiah memotivasi anak untuk mengetahui sesuatu yang lebih mendalam lagi. Kemudian akan dibacakan oleh Bu Yuyun. Baiklah, sekarang kita ke karakteristik permainan anak PAUD. Yang pertama yaitu spontan. Maksud dari spontan itu dilakukan secara tiba-tiba, tidak direncanakan, tidak tersusun, begitu. Tiba-tiba ingin melakukan permainan tersebut, terpintas di pikiran, tiba-tiba ingin melakukan hal itu. Yang kedua, menyenangkan. Menyenangkan dalam artian anak-anak senang melakukan permainan tersebut, anak-anak bahagia melakukan permainan tersebut. Yang ketiga, imajinatif. Imajinatif maksudnya anak-anak lebih mengeluarkan apa yang ada di pikiran mereka, khayalan mereka, mau bermain apa, mau melakukan tindakan apa, mau bagaimana permainannya. Mereka mengeluarkan imajinasi mereka masing-masing. Aktif, artinya aktif itu mereka berperan semua, ikut semua dalam permainan tersebut. Yang terakhir, kolaboratif. Kolaboratif itu berarti kita bisa memadukan permainan yang satu dengan yang lain secara tersusun juga, secara aspek-aspeknya semua masuk di situ, begitu. Baik, selanjutnya manfaat bermain bagi anak usia dini. Yang pertama adalah melatih perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif sendiri itu lebih ke melatih fokus dan lebih ke melatih kefokusan, lebih ke melatih ke otak anak. Kemudian melatih perkembangan sosial emosional. Anak baru bisa belajar mengembangkan sosial emosional itu ketika bermain. Jadi anak harus dibiasakan untuk bersosialisasi dengan anak-anak seusianya. Kemudian melatih perkembangan bahasa. Kembali lagi seperti perkembangan sosial emosional, anak juga harus dibiasakan untuk bersosialisasi dengan anak-anak pada usianya agar bahasa bisa belajar, yang belum bisa jadi bisa, yang sudah bisa jadi terbiasa seperti itu. Dan yang terakhir, melatih perkembangan fisik motorik. Anak usia dini itu cenderung berbeda-beda. Ada yang aktif melebihi anak seusianya, ada yang hanya pendiam gitu, ada yang biasa-biasa saja. Jadi perkembangan fisik motorik ini juga penting diajarkan dan dilatih oleh pendidik, juga anak-anak yang ikut serta atau sedang ada dalam satu ruangan atau dalam satu lapangan, di dalam maupun di luar ruangan itu, mereka secara tidak langsung akan mengikuti atau mencontoh temannya yang ketika bermain sambil loncat-loncat, yang tadinya tidak bisa loncat jadi ingin belajar bagaimana sih awal dari meloncat itu, apakah harus jongkok dulu atau langsung meloncat, seperti itu.
Selanjutnya jenis-jenis permainan untuk anak usia dini. Ada 4. Permainan pertama adalah permainan yang bebas. Permainan bebas ini bisa di dalam ruangan dan di luar ruangan. Di dalam ruangan itu ada banyak sekali permainan di dalam ruangan seperti menyusun balok, bermain boneka jari, terus bermain petak umpet tapi bebas juga ya, bebas cuman bisa di dalam ruangan juga di luar ruangan. Kemudian selanjutnya permainan terbimbing. Permainan terbimbing ini biasanya sudah tersusun secara kompleks seperti permainan congklak yang itu tidak bisa dirubah, tidak bisa bebas. Kemudian ada permainan ular tangga kalau memang anaknya sudah bisa bermain ular tangga sesuai aturan yang ditetapkan di permainan ular tangga. Kemudian yang ketiga permainan simbolis. Permainan simbolis ini bisa seperti menunjukkan bayangan bentuk buah. Misal, ini buah apa? Dia bentuknya bulat, warnanya oranye, rasanya ada yang manis, ada yang asam. Buah apakah itu? Buah jeruk, seperti itu. Kemudian permainan konstruktif. Permainan konstruktif ini setahu saya seperti permainan lompat tinggi ya. Lompat tinggi. Jadi permainan yang konstruktif. Jadi bergerak tapi terstruktur juga seperti itu. Selanjutnya yaitu ada 5 tingkatan perkembangan bermain pada anak. Yang pertama yaitu bermain sendiri. Contohnya seperti bermain boneka, bermain balok, figur permainan, memukul berbagai benda, dan menciptakan kebisingan, mendorong-dorong mainan, atau bermain dengan buku. Yang kedua yaitu bermain secara paralel dengan temannya. Gambaran permainan paralel adalah 2 anak bermain berdampingan di kotak pasir. Masing-masing asyik dengan permainannya sendiri, tidak berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu bermain dengan melihat cara temannya bermain. Ketika memasuki usia 2 tahun, buah hati ada kemungkinan mulai berpindah tahapan bermain menjadi onlooker play atau tahap bermain di mana ia menjadi penonton. Di momen ini, mereka mulai menunjukkan ketertarikan dan memerhatikan anak-anak lainnya saat bermain. Tetapi belum siap untuk bergabung. Yang keempat yaitu bermain secara bersama-sama. Bermain secara bersama-sama ini sering dilakukan pada permainan musik ensemble. Musik ensemble sendiri adalah kegiatan bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan sejumlah lagu-lagu tersebut dan aransemen yang sederhana. Dan yang terakhir adalah bermain dengan aturan. Permainan dengan aturan pada anak usia dini adalah ketika anak bermain menyebutkan suatu kata dengan huruf awal yang telah ditentukan. Baik, dari penjelasan di atas kami dapat menyimpulkan bahwa bermain dan permainan anak usia dini itu sangatlah penting, yaitu dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, yaitu kognitif, seni, bahasa, sosial emosional, dan agamanya. Semoga kita sebagai fasilitator atau guru atau pendidik dapat memberikan sarana bermain yang tepat untuk anak-anak.